Mustika Batu Ijo yang berada di Goa Kalunggeni. Aku akan menjalankan perintah meskipun nyawa taruhannya. Mustika Batu Ijo itu memang tidak ada, Kebo Ireng. Apa maksudnya? Aku cuma menguji kesetiaanmu. Kenapa menyerangku? Raden Aditya, apakah Raden yang memanah orang itu? Benar. Kamu tidak apa-apa, Mada? Tidak apa-apa, Raden. Berkat bidikan Raden, mereka tidak sempat mencelakai Mada. Terima kasih, Raden. Kamu terlalu memuji Mada. Dengan tekun berlatih, kamu pasti akan menjadi pemanah yang hebat. Bagaimana ini? Ada apa, Kang Mas? Kemana kita harus mencari Paman Anak Brang? Mada akan mengantarkan Raden berdua pulang ke istana. Tidak. Aku akan terus mencari Paman Anak Brang. Bagaimana kalau kita kembali ke tempat Raden berdua berpisah dengan Paman Anak Brang? Gagasannya bagus. Ayo. Raden Aditya! Raden Garbapati! Sepertinya keberuntungan ada di pihakku. Dua orang punggawa muncul pada saat yang bersamaan. Rasakan ini. Sepertinya ada yang tidak beres. Pasukan musuh, bersiaplah. Prajurit, bersiap. Serang! Serang! Ya! Ayolah, terus bertarung. Biar kalian mati semuanya.
Saat ini sedang terjadi pertempuran. Pertempuran yang seharusnya tidak terjadi. Itu bisa menjadi asap yang mengganggu kedamaian di bumi Majapahit. Aku harus menghentikannya. Bagus, bagus. Bertempurlah punggawa-punggawa Majapahit. Teruslah kalian bertarung dan menghabisi satu sama lain. Maka Majapahit akan melemah dan aku akan mudah menguasainya. Aneh sekali. Mereka kelihatannya tidak mengenali satu dan yang lain. Mereka menyerang dan menganggap satu sama yang lain adalah musuh. Sudah kuduga ada aji hitam yang membuat mereka menyerang satu sama yang lain. Tanpa sadar apa yang mereka serang, akan aku lakukan mate kaji untuk menyadarkan mereka. Anabra, kenapa kita bisa saling menyerang? Aku juga heran, Kak. Seingatku, aku tidak menyerang. Aku menyerang musuh. Siapa yang berbuat ini? Eyang, Kalian jangan heran. Kalian berada di bawah sihir hitam. Lagi-lagi si tua bangka itu selalu saja mengacaukan rencanaku. Aku tidak beruntung hari ini. Eyang, apa yang terjadi dengan kami? Kalian berada di bawah pengaruh aji-aji Nyi Chloe. Nyi Chloe. Nyi Chloe. Perempuan itu dirasuk ambisinya. Aku harus melanjutkan pencarian, Eyang. Aku punya firasat. Manda sudah mengantarkan Pangeran Garbapati dan Raden Aditya Warman ke istana. Sebaiknya kalian kembali ke istana. Baik, Eyang. Baik, Eyang. Prajurit, kita kembali ke istana. Diko Gusti. Di mana Paman Anabra? Sebaiknya kita tunggu di sini dulu.
Apa Paman Anabrang sudah datang? Belum. Sebaiknya kita pulang saja. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak tahu jam pulang. Tunggu sebentar. Mada akan mengantarkan Raden berdua pulang. Mada akan mengantarkan Raden berdua pulang ke istana. Mada, udah hampir berkali-kali kamu membuat aku terheran-heran. Maafkan Mada, Raden. Kenapa kamu minta maaf, Mada? Justru kamu sangat mengagumkan. Maafkan Mada, Raden. Raden jangan berlebihan. Mada belum siap menerima sanjungan yang berlebihan. Punten dalam sewu, Pangeran. Raden, kalian sudah kembali. Di mana Anabrang? Cerita yang panjang sekali, Paman. Tugas Mada sudah selesai, Raden. Sekarang Mada pamit dulu. Mada, nanti aku akan menemuimu lagi. Sendiko, Raden. Paman, Mada pamit dulu. Paman. Nuninji, Raden. Mada itu tidak hanya memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi, tapi kepribadiannya juga sungguh sangat mengagumkan. Betul, Raden. Biung, Mada anakku, kamu sudah pulang nak. Kamu baik-baik saja kan Mada? Mada tidak apa-apa, Biung. Tadi Biung mendengar kamu melihat pertempuran di hutan. Benar Mada? Benar, Biung. Mada menemukan Raden Adityawarman dan Raden Garbapati sedang diserang oleh segerombolan penjahat, dan Mada datang untuk membantunya. Mada, Biung bangga dengan keberanian kamu. Tapi Biung juga khawatir. Biung takut terjadi apa-apa sama kamu, nak. Kamu tahu kan, Mada? Kamu adalah harta Biung yang paling berharga. Lagi-lagi si tua bangka itu menggagalkan usahaku. Siapa di sana?
Meskipun waktu memakan umur, kelihayanmu masih tetap terjaga, Chloe. Jangan bermain di tempat yang keruh. Kalau berani, majulah. Tunjukkan dirimu. Kenapa kamu tampak heran, Chloe? Pada saat yang nanti, aku akan menampakkan wujudku di hadapanmu. Siap menyambut kedatanganku, Chloe. Orang ini tidak bisa diremehkan. Tapi firasatku mengatakan kalau dia bukan bagian dari Majapahit. Kakang Anangga. Lailan Mangrai. Di mana Made? Made sudah tidur. Ada apa, Kakang? Apa ada masalah yang penting? Putramu sungguh terlalu. Dia sengaja mempermalukan aku di depan. Kenapa kamu tampak heran, Chloe? Pada saat yang nanti, aku akan menampakkan wujudku di hadapanmu. Siap menyambut kedatanganku, Chloe. Orang ini tidak bisa diremehkan. Tapi firasatku mengatakan kalau dia bukan bagian dari Majapahit. Kakang Anangga. Lailan Mangrai. Di mana Made? Made sudah tidur. Ada apa, Kakang? Apa ada masalah yang penting? Putramu sungguh terlalu. Dia sengaja mempermalukan aku di depan Gusti Prabu. Memangnya apa yang sudah dilakukan Made? Di mana? Apa yang dilakukan Gajah Mada sudah benar. Apa yang terjadi jika putra mahkota Majapahit tidak diselamatkan? Apa Dimas tidak berpikir sejauh itu? Mada telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dia telah menyelamatkan putra mahkota Majapahit. Kelak dia yang akan memimpin kejayaan Majapahit. Di mana? Apa yang dilakukan Gajah Mada sudah benar. Apa yang terjadi jika putra mahkota Majapahit tidak diselamatkan? Apa Dimas tidak berpikir sejauh itu? Mada telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dia telah menyelamatkan putra mahkota Majapahit. Kelak dia yang akan memimpin kejayaan Majapahit. Terima kasih, Kakang. Bopo, katanya Chloe, kesaktianku sudah kembali. Aku akan mencarikan obat untuk Bopo, supaya Bopo cepat sembuh dan kita bisa berpetualang lagi untuk mewujudkan cita-cita kita, membangun Kediri baru. Lawe, Anabrang, Hamba Gusti Prabu. Raden Garbapati dan Aditya Warman hampir saja celaka. Mohon ampun atas kecerobohan hamba Gusti Prabu. Pada waktu kami berburu,
ada beberapa kelompok penjahat yang menyerang kami. Kejayaan dan pemberontakan selalu datang silih berganti. Seakan keduanya tidak pernah usai. Saat ini, penjahat dan pemberontak saling bertumbuhan. Ampun Gusti Prabu. Ada salah seorang dari penjahat itu yang sangat sakti. Namun hanya senjatanya saja yang menyerang kami. Siapa dia? Ampun Gusti Prabu. Dia mengaku bernama Kelabang Wilis. Dan dia mengaku sebagai Trah Jayakato. Trah Jayakatwang. Benar Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Apa yang dikatakan Dimas Anabrang sepenuhnya benar. Bahkan kami sempat tertipu oleh sihir Nyi Chloe. Perempuan itu lagi. Paman Lembu Sora. Hamba Gusti Prabu. Perintahkan Punggawa Handalmu dan cari tahu tentang Kelabang Wilis. Sendiko Gusti Prabu. Kata, siapa yang menyuruh? Siapa yang mengirimmu? Siapa dalang dibalik semua ini? Ampun Gusti. Apa Gusti baik-baik saja? Serangan orang-orang bodoh seperti ini tidak akan pernah bisa melukaiku. Kenapa setiap Gusti Lawe berselisih dengan Gusti Anabrang? Serangan itu selalu muncul. Belakangan ini banyak orang yang tadi kenal menyerangku. Bahkan hampir melukaiku. Kemampuanmu luar biasa, Kakak. Terima kasih atas pujianmu. Tapi kenapa hanya terdengar seperti basa-basi, seperti pemanis untuk menutupi kebusukan? Kebusukan? Kakang menuduhku. Siapa yang berulah, pasti dia yang akan tertusuk. Aku ini kesatria, keturunan Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Bukan seorang pengecut, Kakang. Dalam sewu Gusti. Kenapa Gusti terlihat murung? Apa yang sedang Gusti pikirkan? Bagaimana kamu bisa tahu? Jarum jatuh akan terdengar dari kejauhan. Apa Gusti baru saja bertemu dengan Gusti Anabrang? Dan pasti sekarang Gusti sedang berpikir, kenapa selalu mendapatkan serangan tiba-tiba setelah berdebat dengan Gusti Anabrang? Kamu jangan mengada-ngada lagi. Belakangan ini memang banyak musuh yang sedang aku basmi. Jadi tidak heran kalau aku mendapatkan serangan dari salah satu dari mereka. Apa Gusti yakin? Yang saya perhatikan, semakin hari
Gusti Anabrang semakin membenci Gusti Lawe. Dan Gusti Nambi ada di pihak Gusti Anabrang. Dimas Nambi, kamu jangan mengada-ngada, Layuda. Jangan menyulut api di dalam sekam. Gusti. Ampun Gusti. Bukan maksud saya menyulut api. Tapi saya hanya khawatir. Kenapa Gusti selalu mendapatkan serangan tiba-tiba? Dan menurut saya, Gusti Nambi ikut terlibat. Gusti Nambi sehati dengan Gusti Anabrang. Ini terbukti. Mereka tidak pernah berbeda pendapat. Apalagi ada yang menyerang tiba-tiba kepada Gusti Nambi. Apa yang dikatakan Layuda sangat masuk akal. Sepertinya Kakang Nambi dan Anabrang berada di balik semua penyerangan misterius itu. Kamu mencoba memeras saya. Kami kehilangan seorang teman. Sang Gajah Mada, untuk satunya Nusantara. Kau sang Gajah Mada, untuk satunya Nusantara. Mendengar suara itu di sini, Mbok. Itu jelas sekali. Seperti suara orang sedang bertempur. Tapi kenapa suara itu sekarang menghilang? Ya sudahlah. Mungkin ini cuma desisan angin malam. Kalau gitu, masuk saja Ndoro Putri. Ini angin malamnya tidak bagus buat kesehatan Ndoro Putri. Ayo, Mbok. Monggo. Kenapa kalian masih di sini? Pergilah. Ini masih kurang. Apa? Kurang. Kamu mencoba memeras saya. Kami kehilangan seorang teman. Dan keluarganya juga butuh santunan. Itu salah kalian. Kalau kalian pintar, pasti tidak akan pernah terjadi. Saya hanya meminta kalian untuk memberikan gertakan. Setelah menyerang, kemudian pergi sebelum ada yang tertangkap. Kami sudah melakukan itu. Tapi Gusti Ronggolawe teramat sakti. Tangkap dia. Baik. Kemana kamu? Ampun, ampun. Jangan sakiti saya. Saya tidak tahu apa-apa. Biarkan saya pergi. Kamu adalah orang yang paling atas. Seharusnya umurmu masih panjang. Jika kamu tidak melintas di tempat ini. Ampun, saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Biarkan saya pergi. Saya tidak tahu apa-apa. Wajahmu penuh dengan keringat dingin rupanya. Kamu harusnya bahagia. Karena sebentar lagi pedangku ini yang akan mengantarmu ke neraka. Ampun, biarkan saya pergi. Jangan sakiti saya. Ujung pedang ini yang akan menentukan
Kamu mendengar atau tidak? Coba kejar! Kurang ajar, dia kabur. Lari kemana kamu? Ampun, jangan bunuh saya. Ampun, jangan bunuh saya. Dek Mada. Bunuh sekalian anak. Siapa mereka, Paman? Kenapa mereka menyerang Paman? Mereka itu Hebat. Kamu sungguh luar biasa, Mada. Jawangkati pasti akan sangat bangga memiliki putra sepertimu. Paman Alayuda, Kamu tidak apa-apa. tidak, Gusti. Tadi saya sempat melihat para pembunuh mengincarmu. sepertinya ada yang aneh. Kenapa Paman Kuncung terlihat sangat ketakutan? Baguslah kalau begitu. Tapi mulai sekarang, kamu harus lebih berhati-hati lagi. Karena banyak pembunuh yang berkeliaran. Dan mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh. Sekarang pulanglah. Istirahatlah. Baik, Gusti. Baik. Paman Alayuda, ada apa dengan Paman Kuncung? Oh, mungkin itu hanya salah paham. Dia terlihat sangat ketakutan. Biarkan dia pulang. Mada, kamu benar-benar hebat. Terima kasih, Paman. Jangan berlebihan. Ya sudah, kalau begitu, mulai sekarang kamu harus lebih berhati-hati lagi ya, Mada. Karena banyak pembunuh yang berkeliaran. Kebo Irang? Ada apa, Kebo Irang? Bobomu belum sembuh. Ayo Kebo Irang, cepat ceritakan kami. Membuka mata saja tidak bisa. Aku sedang mencari Tanca. Karena aku yakin Tanca bisa menyembuhkan bopoku. Tanca? Kebo Irang, bukankah Tanca bersama boponya Pemanah Raya Pada sedang mengungsi ke istana? Benar Kebo Irang, mereka sedang ada di sana. Katanya banyak yang mengincar mereka, ingin menculik dan juga ingin membunuhnya. Sampai kapan dia di sana? Katanya sampai keadaan benar-benar aman. Tanca mungkin saja bisa bersembunyi di sana, tapi dia tidak mungkin lepas dariku.
Tidak akan ada tempat yang aman di dunia ini, Tanca. Demi bobokku, kamu pasti akan aku bawa ke hutan larangan. Dengarkan baik-baik, Kuncung. Kalau sampai kamu berkoar, keluargamu yang akan menanggung akibatnya. Kau sang gajah mada, untuk satu Nusantara. Kau sang gajah mada, untuk satu Nusantara. Tanca. Non Injih, Raden. Aku perlu bantuanmu lagi. Maaf, Raden. Apa yang perlu hamba lakukan? Ampun, Raden. Ampun. Hamba takut, Raden. Nanti hamba bisa dihukum, Raden. Mohon, Raden, jangan. Tidak apa-apa, Tanca. Aku sudah diizinkan keluar dari istana. Tapi aku perlu menyamar. Karena aku tidak mau orang mengetahui keberadaanku. Sindiko, Raden. Dengan berpakaian seperti ini, pasti tidak ada yang bisa mengenaliku. Tapi hati-hati ya, Raden. Tidak usah khawatir, Tanca. Aku pamit dulu ya. Monggo, Raden. Waduh, bisa patah pinggang kalau begini terus. Alah. Tapi bagaimanapun juga, memang ini kewajiban saya. Aduh. Kuncung! Gusti Alayunda. Sedang apa kamu? Anu Gusti, lagi buang sampah. Apa saja yang kamu dengar kemarin? Apa yang kamu lihat kemarin? Anu Gusti, tidak melihat apa-apa Gusti. Jangan bohong kamu. Betul Gusti, bener. Dengarkan baik-baik, Kuncung. Kalau sampai kamu berkoar, keluargamu yang akan menanggung akibatnya. Punten dalam seo Gusti. Enggak Gusti, ampun. Kamu jangan lupa sampah yang di sebelah sana ya. Iya Gusti. Ingat Kuncung, ingat dengan apa yang saya katakan tadi. Keluargamu menjadi taruhannya. Aduh, ampun Gusti, jangan Gusti, ampun. Enggak berani Gusti. Aduh, Gusti. Aduh, Biung, bagaimana ini? Aduh. Itu dia, Tanca. Aku harus menangkapnya. Ternyata kamu bukan Tanca. Kamu menipuku. Maaf kalau kamu tertipu. Tapi aku tidak punya maksud apa-apa. Kenapa kamu tertipu? Itu bukan urusanmu.
Pasukan, kita tangkap Kebo Ireng. Ayo Gusti! Paman Ambi. Mada. Raden Aditya, punten dalam sewu Raden. Tadi Mada kira Tanca. Jangan panggil aku Raden. Panggil saja aku Aditya. Mada, siapa teman kamu, Nak? Teman baru Biung. Ya sudah, Bibi sudah siapkan makanan buat kamu. Dimakan ya, Nak. Ajak teman kamu sekalian. Iya, Biung. Siapa anak itu? Sepertinya aku pernah melihatnya. Sudah aman Aditya. Mada, ayo kita bermain. Dengan senang hati Raden. Tapi tunggu sebentar. Mada mau mengambil makanan dulu. Jumlahnya sekitar 10 orang. Sangat mencurigakan. Ampun Gusti Nambi, sepertinya itu jejak para pemburu. Tidak mungkin. Para pemburu tidak mungkin sebanyak ini. Jumlahnya sekitar 10 orang. Sangat mencurigakan. Ampun Gusti Nambi, sepertinya itu jejak para pemburu. Tidak mungkin. Para pemburu tidak mungkin sebanyak ini. Waspadalah. Kita kedatangan tamu. Gerakannya sangat cepat. Tubuhnya sangat ringan. Tenaganya pasti di atas rata-rata. Lanjut! Kemana perginya orang itu?
Kamu hebat, Punggawa. Tapi mampu menghadapi senjataku. Siapa kamu? Kalau memang kamu bukan pengecut, keluar kamu hadapi aku. Tidak usah terburu-buru. Kalau hanya untuk mengantarkan nyawamu, Mahapati, sambut seranganku. Prajurit, berlindung. Kue-kue bikinan Biung memang paling enak sedunia. Kenapa, Raden? Aku belum pernah mencicipi kue buatan Kanjeng Ibu. Tapi Raden, Mada tidak bermaksud. Tidak apa-apa, Mada. Apa bedanya toh? Tetap makanan kan? Tapi Mada yakin resepnya dari Ibunda Raden. Bukannya beliau Raden? Benar, beliau adalah Raden Aditya Warman. Tapi kalian jangan cerita sama siapa-siapa ya. Dan jangan panggil aku Raden, panggil saja aku Aditya. Sendiko Raden. Aditya. Kalian bawa makanan juga kan? Ayo kita makan bersama. Yuk. Berbaurnya bangsawan dan kawulo tidak berjarak, seiring searah seperti aliran darah dalam tubuh. Modal kuat dan tak terpatahkan untuk sebuah kejayaan. Numpak dokar menyangkut torojo niki dokar kulo orang nganggo arto sinten numpak dokar menyangkut torojo krikil anake watu buta cakil mulutnya metu krikil anake watu buta cakil untune metu. Tembangnya bagus sekali, Eyang. Iya, itu tembang soal apa, Eyang? Ini menceritakan kalau orang penuh angkara murka dan rakus seperti Buto Cakil. Tapi para Pandawa tidak seperti itu. Mereka berjumlah 5 orang, tidak bisa dikalahkan para Kurawa yang berjumlah 100 orang. Mereka hebat-hebat ya, Eyang? Cucu-cucuku,
para Pandawa tidak cuma hebat. Pandawa tidak bisa terkalahkan karena keteguhan, kejujuran, dan mereka berjalan di atas kebenaran. Dan satu lagi, mereka bersatu. Perbedaan watak bukan membuat mereka bercerai-berai dan berselisih paham, tapi mereka bersatu mencapai satu tujuan, kejayaan. Rancak, Non Injeh, Gusti. dari mana kamu? Lari kemana kamu pada saat aku mengejar Kebo Ireng tadi? Hamba seharian tidak kemana-mana, Gusti. Hamba sedang mencari daun-daunan yang bisa dijadikan untuk obat di sekitar istana. Lalu siapa anak itu? Siapa anak yang melawan Kebo Ireng tadi? Mungkin hanya orang yang mirip hamba saja, Gusti, yang sedang diganggu Kebo Ireng. Mungkin. Pangeran. Di mana raimu, Aditya? Saya tidak tahu di mana Aditya. Benar kamu tidak tahu, Garbapati. Apa Aditya pergi keluar dari istana? Benar-benar keras kepala anak itu. Sebenarnya, aku tidak boleh mengatakan hal ini. Ada apa? Punten dalam sewu, Kanda Prabu. Pamit Romo Prabu. Pamit Kanjeng Ibu. Punten dalam sewu, Kanda. Saya baru diberitahu bahwa Raden Aditya keluar dari istana sendirian. Maafkan Aditya, Kanda. Anak itu memang sulit untuk dikendalikan. Tidak usah khawatir, Dinda. Keinginan Aditya memang tidak bisa dikekang. Lagi pula, dia sudah merasa nyaman di luar sana. Yang kita harus lakukan adalah mengutus seseorang untuk mengawasinya dari jauh. Anabram. Hamba Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Kalau diperbolehkan, biarlah hamba yang menjaga Raden Aditya. Hamba suka dengan perangai anak itu. Tidak mungkin aku menyuruhmu untuk hal seperti ini. Jasamu sudah terlalu banyak. Semenjak aku menjadi buronan Kediri, sampai dengan Majapahit yang sebesar ini. Ampun Gusti Prabu, itu tidak apa-apa. Hamba suka menjadi pemomong. Pemomong tunas yang nantinya akan menjadi pohon yang kokoh untuk Majapahit. Kalau begitu, aku tidak bisa menolak keinginan. Sendiko Gusti. Bopo. Bertahanlah, Bopo. Bopo tidak boleh mati sebelum menyaksikan Majapahit runtuh. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah mencoba menculik Tanca, tapi tetap saja gagal. Racun harus dilawan dengan racun. Ya. Aku harus mencari Ki Ragil untuk mengobati
racun yang bersarang di tubuh Bopoku dengan bisa yang dimilikinya. Ya, aku yakin cara itu pasti berhasil. Kiragim, cepat tolong sembuhkan Bopok. Bicara apa kamu bocah? Berani-beraninya memerintah aku. Aku tidak urusan dengan Bopok. Sekalipun dia mati, aku tidak rugi. Kalau kamu tidak mau, kamu harus berurusan denganku. Bocah, kamu berani memaksaku. Kamu mimpi di siang bolong ini memaksaku ragil kuning. Hah? Jangankan kamu, raja sekalipun tidak berani memerintahku. Kita lihat saja nasibmu di tanganku. Seperti ada yang tidak beres. Aku mendengar ada keributan di sana. Aku harus ke sana. Dasar tidak tahu malu. Sudah tua bangka beraninya keroyokan sama anak kecil. Chloe, aku tidak peduli. Yang penting bocah itu mati. Kalau perlu, kamu sekalian yang akan aku bikin mati. Melawan muridku saja kalian sudah kocar-kacir. Apalagi melawanku. Bagaimana tawaranku? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada pilihan lain. Baiklah, kami akan mengobati Surukondo. Entung, endi elor, endi kidul, kidul elor, endi sangkan paranmu. Wah, akan ada serangan. Ngendi sangkan paranmu.
Wah, akan ada serangan.